Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih dan sayangku kepada semua jemaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa di dalam lindungan, senantiasa di dalam kecukupan, senantiasa di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi ini kajian dengan judul Negeri yang Abadi atau Negeri Abadi. Di manakah negeri abadi itu? Negeri abadi, sebelum kita mengungkap di mana letak atau keberadaan negeri abadi itu, marilah kita tengok negeri yang fana dulu. Secara syariatnya, negeri yang fana, ya, yang ada di luar diri kita, inilah negeri yang fana. Negeri yang hancur, negeri yang rusak, negeri yang porak-poranda di dalam hukum-hukum, di dalam keadilan, yaitu negeri yang ada di luar diri kita, yakni negeri dunia. Jadi tak ada yang abadi di negeri dunia ini. Bila kita masih tinggal di negeri dunia ini, maka kita akan selalu terkecoh, kita akan selalu terhukum, kita akan terlalu terlena, tertindas, dan sebagainya. Fahsya wal mungkar, keluh kesah, marah, benci, dendam, suudzon, buruk sangka, dan sebagainya. Itulah negeri yang fana, yakni negeri yang rusak. Negeri yang rusak itu dipelopori atau dirajai atau dipimpin oleh yang rusak pula. Siapakah pemimpin negeri yang rusak ini?
Siapakah pemimpin negeri yang fana ini? Pemimpin negeri yang rusak dan pemimpin negeri yang fana itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Ketika hawa nafsu kita sendiri menyatakan lebih wujud daripada wujudnya Tuhan, ketika hawa nafsu kita sendiri menyatakan lebih hidup daripada hidupnya Tuhan, ketika hawa nafsu kita menyatakan tiada kebesaran, tiada kekuasaan, hanyalah kekuasaan dan kebesaran hawa nafsu kita sendiri di hati kita, itulah pemimpin-pemimpin negeri yang fana, negeri yang rusak, negeri yang porak-poranda di dalam hukum dan keadilannya. Maka dari itu kita selama ini selalu terhukum di dalam negeri ini, selalu tertindas, selalu kecewa di dalam kehidupan ini. Semisal ketika di dalam keadaan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tidak sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan, maka hati selalu dan selalu akan kecewa. Hati selalu dan selalu akan marah, dendam, hasut, dan sebagainya, karena di dalamnya berkumpullah sifat-sifat fahsya wal mungkar, berkumpullah sifat-sifat iblis dan setan di dalam negeri yang fana ini, negeri yang palsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah ritual apapun yang kita lakukan, syariat apapun yang kita kerjakan, sejak bangun tidur hingga tidur lagi, bila masih dipimpin oleh presiden atau dipimpin oleh raja yang palsu, yakni hawa nafsu kita sendiri, maka di dalam kehidupan ini, ketika kita menapaki wat siratal mustaqim, maka kita selalu terjerembab jatuh ke lembah neraka, terjatuh tersungkur di lembah jahanam di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi makna dari wat siratal mustaqim itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya jalan di dalam kehidupan ini, bukan nanti kata-katanya, bukan nanti bayangan-bayangan hawa nafsu. Jadi perjalanan wat siratal mustaqim itu sudah kita lalui sejak detik akil balai hingga syakaratul maut. Di dalam kehidupan ini kita melewati jalan-jalan kehidupan. Di dalamnya kita bertemu dengan kepalsuan atau bertemu dengan kebenaran. Jika di dalam hati kita hawa nafsu kita masih selalu tampil di luar diri, maka itulah negeri yang rusak, negeri yang fana, negeri yang hancur. Karena itulah negeri itu akan jadi jahanam bagi tiap-tiap diri manusia, akan jadi neraka bagi tiap-tiap diri manusia. Manusia selalu terlena, tertipu di dalam urusan dunia saja. Sehingga manusia hanya bermain-main saja melewati wat siratal mustaqim ini. Manusia enjoy saja, terlena di dalam azab yang pedih di dalam an-nar ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi bagaimanakah caranya untuk hijrah dari negeri yang rusak menuju negeri yang abadi, dari alam kepalsuan menuju alam kebenaran, dari alam yang fana menuju alam yang baka, yang kekal. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah menyadari diri, kembali kepada cerita diri, kembali kepada asal usul diri. Sudah disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari masjidil haram hingga ke masjidil aqsa yang diberkahi. Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya mereka bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah tujuan kita, umat manusia diciptakan oleh Allah supaya bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, supaya manusia hijrah dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Hijrah dari negeri yang fana menuju negeri yang baqah. Menuju dari negeri yang rusak menuju negeri yang indah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapakah yang diperjalankan? Diri kita semua, umat manusia inilah yang diperjalankan. Karena seluruh umat manusia adalah hamba-hamba Allah. Seluruh manusia adalah makhluk Allah. Seluruh manusia adalah abdillah. Seluruh manusia adalah buatan dan ciptaan Allah. Jadi seluruh manusia dihidupi, diuripi Allah sejak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kendaraannya apa? Buruk, katanya buruk. Hakikat kendaraannya adalah barakah. Apa barokah itu? Uripe Allah. Itulah kendaraan seluruh manusia. Diperjalankan mengendarai kendaraan uripe Allah sejak dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Yakni sejak dari tanah yang suci diperjalankan dengan buruk, menaiki buruk hingga menuju Masjidil Aqsa, yakni sampai tanah ini diperjalankan menaiki kendaraan urip menuju tumbuh-tumbuhan, menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga dimakan oleh kedua orang tua kita. Dan ketika kedua orang tua kita bertemu, akhirnya bertemulah sel sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah. Dari gumpalan darah pun diperjalankan naik buruk, naik uripe Allah menuju menjadi gumpalan daging. Kemudian berjalan lagi menaiki buruk menuju janin dan bayi. Bayi inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa alladzi barakna, yakni masjid yang penuh berkah.
bayi yang suci, bayi yang penuh berkah dan ditunggu-tunggu oleh ibu bapaknya. Digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah lama ditunggu-tunggu oleh para nabi, para rasul dan para malaikat. Jadi itu semua hanya kiasan-kiasan saja, hanya amsal-amsal saja, hanya gambaran-gambaran saja yang sesungguh-sungguhnya sudah dilalui oleh seluruh manusia. Jadi kendaraan itulah yang suci, uripe Allah. Kendaraan itulah yang akbar, uripe Allah. Kendaraan itulah yang mulia, uripe Allah. Kendaraan itulah yang maha agung, uripe Allah. Jadi dikendarailah kendaraan uripe Allah demi menyongsong kejadian penciptaan asal-usul diri manusia kita, diperjalankan dari Masjidil Haram tanah menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni badan-badan bayi yang suci bersih ini ketika terlahir kumpul berjamaah dengan ibu bapaknya. Itulah yang dimaksud sholat berjamaah. 3 in 1. Anak, ibu, bapak yang dipancari oleh uripe Allah. Itulah yang dimaksud sholat jamaah itu. Jadi bila kita sholat ataupun sholat berjamaah tidak tahu ilmu ini, maka ya sia-sia. Ketika kita sholat masih tunduk patuh melewati neraka jahanam dengan buruk atau kendaraan iblis, ya semuanya bakal terbakar di dalam anar bila tidak bersegera hijrah kembali ke negeri yang abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah berkumpul dan berjamaah, digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Apa maknanya naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu Tuhannya? Maknanya adalah tujuan seluruh manusia diciptakan hanyalah untuk linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku, supaya manusia bertemu aku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk segera hijrah pindah dari negeri yang rusak, dari negeri kemanusiaan menuju negeri yang abadi, yakni negeri ketuhanan, maka kita wajib menelusuri dulu dari mana asal usul kita ada, dari mana asal usul kita tercipta. Selama ini kan seolah-olah kita ini hidup ini jadi-jadi sendiri. Badan ini jadi-jadi sendiri, seolah-olah tak ada Tuhannya kecuali hawa nafsu kita yang mengaku-akui hidup dan badan ini dituhani awake dewe, dikuasai oleh diri kita sendiri. Otomatis seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita ciptakan, apa yang kita kerjakan selama ini, semua tenggelam di dalam negeri yang rusak, negeri yang fana, negeri yang hancur, negeri yang terbakar, semuanya dilalap atau menjadi kepentingan-kepentingan pemuas hawa nafsu kita sendiri. Karena kita tidak bisa melewati siratul mustaqim, maka terjatuhlah kita ke lembah neraka, kumpul iblis dan setan. Jadi di neraka itu kapan? Ya ketika manusianya kumpul iblis dan setan, itulah neraka. Sudah terjadi saat ini. Tapi
berhubung manusia membayang-bayangkan yang menurut pemahamannya, membayang-bayangkan yang menurut hawa nafsunya, yang diekspresikan oleh iblis dan setan, dibisik-bisikkan oleh iblis dan setan, maka menghayal tentang surga dan neraka itu terjadinya nanti. Supaya apa? Supaya iblis dan setan mudah untuk selalu dan selalu menyesatkan kita dari jalan ihdinas siratal mustaqim, yakni menuju hijrah ke jalan Allah, ke negeri yang abadi, supaya kita tidak bisa terbang kembali kepada Allah, alias kita akan tersiksa, terazab dengan setan dan iblis di dalam nerakanya Allah, yakni hati selalu full dengan babakan-babakan yang rusak, yakni hubbud dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita latihan menghening-heningkan, latihan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, supaya dengan mudah kita berangkat berkendaraan uripi Allah, menyusuri ihdinas siratal mustaqim, menyusuri what kehidupan ini hingga sampai ajal menjemput, sampai syakaratul maut tiba, supaya kita selamat di dalam hari kiamat, selamat di dalam hari pertanggungjawaban. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Jadi sebelum kita pindah atau hijrah dari negeri yang rusak, dari negeri yang hancur, dari negeri yang porak-poranda, hijrah kepada negeri yang abadi, negeri yang penuh dengan kebahagiaan, marilah kita menyimak di dalam surat Al-Ghafir. Silakan dilihat surat Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
haknya saya maknai hayat, hidup. Mimnya saya maknai ma'un, yakni air. Kalau disingkat adalah air kehidupan. Ma'ul hayat. Jadi bagi manusia yang penuh dosa harus mencari ma'ul hayat agar hidupnya kekal, agar hidupnya langgeng, agar tak bisa mati lagi. Seperti yang dikisah-kisahkan oleh Nabi Musa dan para aulia zaman dahulu untuk mencari air kehidupan, ma'ul hayat. Mari kita lanjutkan. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Yang artinya kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi maha perkasa yang selama ini kita kira hanya milik kita, maha pengetahui yang seolah-olah selama ini kitalah yang mengetahui, kitalah yang berilmu, kitalah yang punya amal endingnya, kitalah yang punya kehidupan dan badan ini. Selama ini kita tidak membaca ayat-ayat Allah, tapi kita hanyalah membaca ayat-ayat iblis dan setan yang selalu menentang, yang selalu menyekutukan, yang selalu sombong kepada Tuhannya. Dasar tidak tahu diri. Selanjutnya, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-taul la ilaha illahu ilaihil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Sadarilah asal usul kita dari Allah, ya semestinya wajib selalu dan selalu kembali kepada Allah, kepada lillah, jangan sampai kembali kepada linapsi, kembali kepada iblis dan setan untuk menentang Allah. Jangan sampai kembali kepada iblis dan setan untuk memusuhi Allah. Percuma kita menjadi musuh Allah, sementara selama ini kita ibadah, sholat, melakukan ritual-ritual ibadah agamanya masing-masing, tetapi di dalam diri kita menjadi musuhnya Allah. Ya percuma semua itu. Dan semua itu hanyalah menjadi jalan-jalan yang sesat bagi diri kita sendiri. Mari kita lanjutkan. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu jangan engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Inilah ayatnya Allah. Bila kita suka berdebat, berarti kita sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ini kata Allah, bukan kata saya. Coba kita simak lagi ya artinya. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah
kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Maknanya seperti kajian kemarin, melihat apapun, mendengar apapun, sesungguhnya itu bukan makhluk lain. Sesungguhnya itu bukan orang lain. Dan sesungguhnya itu hanyalah aku sendiri. Agar kita selamat tetap berada di dalam negeri yang abadi. Akan tetapi bila kita selalu menyaksikan manusianya, selalu menyaksikan jabatan atau menyaksikan manusia-manusianya, posisi apapun diperankan, kita akan terjebak di alam yang rusak. Kita akan terjebak di anar jahannam. Itulah tempat yang layak untuk orang-orang kafir. Saya pun juga pernah jadi orang kafir. Sama kita semua. Jadi tanda-tandanya bila masih ada orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, tandanya Anda sekarang sudah tahu sendiri siapa mereka. Saya ulang lagi sampai 3 kali. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Jelas sudah. Kenapa? Karena manusianya masih lebih unggul di dalam hatinya daripada Allah. Manusianya masih lebih hidup daripada Allah. Manusianya lebih mulia daripada Allah di dalam hatinya. Maka dari itu mereka suka memperdebatkan apa yang dilihatnya. Mari kita lanjutkan. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فَكَيْفَ كَانَ يَقَابَ. Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk menawan, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu aku tawan mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku, kata Allah subhanallah. Jadi bila kita masih buta mata hati kita, maka kita akan selalu terazab melewati siratal mustaqim kehidupan ini. Hati kita selalu cenderung condong pulang kepada apapun yang kita lihat. Itulah hukuman azab yang pedih di sisi Allah. Ayat yang selanjutnya, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Berarti penghuni neraka itu sekarang apa besok? Orang kafirnya ada, siksaan dan azabnya ada, masa nerakanya besok? Apakah mungkin
masakannya ada tanpa wadah. Berarti bila masakannya ada tentu bersama wadahnya. Bila azab-azab yang pedih sudah nyata terasa berarti wadahnya nerakanya pun juga ada, bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara kita hijrah? Hijrah dari alam neraka ini menuju alam surga. Hijrah menuju dari alam yang rusak ini menuju alam yang kekal, yang abadi. Bagaimanakah caranya? Mari kita baca ayat yang selanjutnya. Al-Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Yang artinya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Berarti semua kejadian ini kan sekarang, sobat, bukan nanti neraka dan surga itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang dimaksud malaikat-malaikat memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Apa aras itu? Aras itu adalah ketika malaikatnya sudah hancur lebur di dalam uripe Allah, itulah ars itu. Dan ketika manusianya sudah hancur lebur kemanusiaannya, kepada uripe Allah lah manusia kembali. Yaitulah yang dimaksud bertasbih itu mensucikan Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa mensucikan Allah bila manusianya masih ada? Jadi untuk mensucikan Allah itu kapan? Ya ketika manusianya sudah tak ada lagi, maka sucilah Allah. Ketika kewujudan manusia di hatinya sudah tak ada lagi, maka wujudlah Allah. Ketika kebesaran manusianya di dalam hatinya sudah tak wujud lagi, maka besarlah Allah. Ketika manusianya di dalam hatinya tak hidup lagi, maka hiduplah Allah. Ketika manusianya di dalam hatinya sudah tak berilmu lagi, maka berilmulah Allah. Itulah yang dimaksud bertasbih. Jadi yang suci ya Allah sendiri. Tak ada makhluk yang bisa mensucikan Allah kecuali zatnya sendiri, kecuali uripe Allah dewe. Ayat yang ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Coba disimak
hayati artinya ini. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka. Sungguh Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi maknanya kita disuruh atau diperintah ikut jalannya nenek moyang kita. Kenapa? Nenek moyang kita siapa? Bani Adam. Nenek moyang kita siapa? Anak cucu Adam. Anak yang tak ada. Anak cucu yang tak ada. Kalau anak cucu yang tak ada atau anak cucu Adam, berarti sudah kumpul di dalam surga. Di dalam surganya Adam. Inilah yang dimaksud kembali menjadi anak cucunya Adam. Jangan menjadi anak cucunya iblis. Kalau menjadi anak cucunya iblis, ya tidak bisa kembali ke surga, alias abadan abada di dalam nerakanya Allah. Itulah cara kita hijrah, cara memohon ampun kepada Allah bukan dengan astaghfirullah, tapi dengan pengabdian atau dengan mempersembahkan, memasrahkan, menyerahkan amanah-amanah yang bukan milik kita kepada sang pemilik kita. Kita saja dimiliki Allah, dan semua apapun yang kita miliki pun juga ya milik Allah, bukan milik kita. Itulah cara pindah dari alam fana kepada alam baqo, atau pindah dari negeri yang rusak menuju negeri yang abadi, negeri yang langgeng sebelum ajal menjemput, sebelum syakaratul maut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kehanyutan uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembahkan salawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.